Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Renungan hari ini saya persembahkan untuk sahabat saya yang sedang mengalami situasi sulit sekali. Mungkin dalam situasi terendah dalam hidupnya, seperti kehilangan arah, bahkan juga kehilangan kepercayaan. Dan karena itu saya merenungkan dan membuat renungan untuk dia hari ini. Tapi mungkin dan saya percaya ini juga bisa berlaku untuk kita semua. Saya ingin mengatakan kepada sahabat saya, apapun yang Anda alami, serendah apapun sekarang posisi Anda, sahabatku yang baik, ini bukan akhir dari segalanya. Bukan halaman terakhir dari buku kehidupan Anda. Bertahanlah. Ini pun akan berlalu menurut firman Tuhan. Maka ketika kita bisa bertahan, kita bisa menjadi lebih baik. Lihatlah ke depan, ada cahaya di sana. Dan Anda tidak sendiri. Ada Tuhan, ada saya, ada orang-orang yang mendoakan Anda. Percayalah, kita tidak pernah sendirian. Dan kalau kita komit untuk menjadikan pengalaman yang sangat berat ini sebagai kesempatan menjadi lebih kuat, maka kita akan menjadi lebih kuat. Daripada kita bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Lebih baik bertanya, bagaimana saya bisa keluar dari situasi ini? Dan kita bisa. Karena Tuhan menyertai kita. Immanuel, aku akan menyertai kamu. Dan Tuhan juga mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang saja. Tuhan tidak meminta apa-apa, datang saja. Dan kita bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat hati kita lebih terhibur. Apapun itu, lakukan saja. Dari pengalaman saya sendiri, saya lebih suka jalan kaki. Kalau saya pikiran pusing, banyak yang dipikirkan, saya akan jalan kaki. Sampai keringatan. Dan kemudian ternyata itu sangat membebaskan. Maka do something that make you happy. Anything at all. Lakukan sesuatu yang membuatmu bahagia. Bahkan itu sekedar jalan kaki, olahraga, atau menggerakkan badan apapun itu. Supaya untuk sementara tidak fokus pada apa yang sedang kita pikirkan. Karena sebetulnya saudaraku, yang namanya depresi itu terjadi karena pikiran kita sendiri. Kita terus-menerus bergulung dalam pikiran yang negatif. Dan karena itu kita yang memikirkannya, kita juga yang bisa menghentikannya. Jadilah psikolog, psikiater untuk dirimu sendiri. Tanya, apa yang bisa saya lakukan yang tidak membuat saya bergulung dalam pikiran negatif ini. Bangkit, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu yang membuat dirimu bersemangat. Itu yang akan menarik semua ide positif yang membuat lebih semangat lagi. Lakukan sesuatu yang membuat dirimu bahagia. Karena kemudian kebahagiaan yang lain yang akan kamu tarik melalui pikiranmu itu. Maka saudaraku, jangan menyerah. Kita bisa menggunakan kesempatan ini justru untuk bertumbuh. Dan percayalah, ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan halaman terakhir dari buku kehidupanmu. Ada cahaya di depan. Ada Tuhan bersama kita. Ada banyak orang yang bisa dimintai tolong. Jangan sendirian. Karena kita mempunyai tujuan. Tuhan mempunyai tujuan dalam hidup kita. Dan tujuan itu sama untuk semua orang. Be the best versions of you. Menjadi versi terbaik dari dirimu, diriku. Itulah tujuan semua orang. Karena itu kita diciptakan tidak ada yang sama. Berhentilah membandingkan. Teruslah fokus pada pertumbuhan. Percayalah, kita bisa melalui saat ini dan akan menjadi lebih baik di masa depan. Pertama, karena kita sangat dicintai Tuhan. Tuhan menyertai kita dan kita tidak sendirian.
Dan kita mempunyai seluruh modal yang dibutuhkan untuk menjadi versi terbaik diri kita. Tidak perlu melihat kiri kanan, fokus pada pertumbuhan pribadi kita masing-masing. Kita pasti bisa keluar dari situasi ini. Karena begitu kita melangkah keluar, kita akan terus bisa melangkah dan kemudian kita bisa keluar dari lembah yang sungguh-sungguh gelap ini. Percayalah, semuanya akan berlalu. Hanya satu yang akan dikenang, yaitu ketika kita bisa keluar dari situasi sulit dan kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Dia bisa, berarti saya juga bisa. Dan Tuhan punya rencana indah atas hidup kita, yaitu menjadi versi terbaik diri kita yang bisa disumbangkan untuk dunia. Bukan masalah egoisme menjadi diri sendiri yang terbaik, bukan. Justru persis itulah goal. Persis itulah purpose dalam hidup kita. Persis itulah tujuan bagi kita. Terus-menerus setiap hari mengembangkan diri menjadi versi terbaik kita. Dan itu selesai. Seperti pohon mangga yang terus bertumbuh menjadi pohon mangga yang menghasilkan banyak buah mangga yang manis. Selesai. Seperti pohon Kamboja yang tumbuh terus berkembang dan menghasilkan bunga-bunga Kamboja yang indah. Selesai. Sama. Kita diciptakan tidak pernah sama, masing-masing mempunyai masalah yang harus dilalui. Tetapi semua bertujuan supaya kita makin kuat dan bertumbuh menjadi pribadi yang terbaik versi kita masing-masing. Tidak ada yang sama, karena justru itulah sumbangan yang membuat hidup kita bersama ini menjadi begitu indah. Maka saudaraku, bertahanlah, percayalah, cobalah melangkah, melihat cahaya, berpikir lebih positif. Gunakan kesempatan ini justru untuk menjadi pribadi yang makin kuat secara mental dan rohani. Dan lakukan sesuatu, langkah kecil yang bisa membuat kita keluar dari pikiran kita yang terus berputar pada pikiran-pikiran negatif. Pikirkan yang positif, termasuk bertahan dan percaya bahwa ini akan berlalu. Ini bukan akhir dari segalanya. Jadilah trainer untuk diri kita sendiri. Jadilah psikiater yang baik untuk diri kita sendiri. Jadilah pencipta yang baik untuk diri kita sendiri. Tentu co-kreator bersama Tuhan. Tuhan pencipta utama, tetapi kita juga pencipta diri kita sendiri. Percayalah akan hal itu. Kenapa kita bisa terus bergulung dalam pikiran negatif dan kemudian mengarah kepada depresi? Karena kita mempunyai kepercayaan yang salah. Bahwa saya tidak berharga. Bahwa tidak ada harapan di depan sana. Itu salah. Itu tidak benar. Harapan ada. Tuhan bersama kita. Dan kita sungguh berharga di mata Tuhan. Tuhan sendiri wafat untuk kita. Menderita dan wafat di kayu salib. Supaya kita semua mengerti betapa kita sangat bernilai di mata Tuhan. Know who you are in the eyes of God. Itu pesan Santo Eugenius. Saudaraku, maju. Bertahan dan maju. Ini bukan akhir, ini akan berlalu. Tuhan sendiri melalui saat-saat yang sangat gelap ketika dia di Taman Getsemani. Dia juga ingin menyerah, memilih jalan lain, tetapi dia percaya bahwa derita, salib justru merupakan kekuatan yang menyelamatkan. Maka saudaraku, saya percaya engkau bisa bertahan dan pasti akan keluar dari situasi sulit ini dan menjadi pribadi yang terbaik versimu sendiri. Tidak perlu membandingkannya karena Tuhan sangat mengasihimu. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.